Rusia, negeri yang penuh dengan hal-hal ekstrem, misteri, dan beberapa fakta teraneh yang pernah Anda dengar. Dari pajak atas janggut hingga keluarga dengan 67 anak dan menyelam di danau beku, negara ini tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Membentang di wilayah Eropa dan Asia, Rusia sangat luas sekaligus unik. Bersiaplah, berikut 25 fakta paling tidak biasa dan menarik tentang negara terbesar di dunia ini. Jangan main-main dengan beruang Rusia. Saat ini, diperkirakan ada 200.000 beruang koklat di dunia. Populasi terbesar berada di Rusia, dengan sekitar 120.000 ekor. Sedangkan Amerika Serikat memiliki sekitar 32.500 ekor dan Kanada sekitar 21.750 ekor. Jumlah beruang kokelat di Rusia melebihi jumlah beruang kokelat di negara lain manapun. Menurut RBTH, Royal British Columbia Trust, cagar alam Yokamchetsky di Kamchatka Selatan, Rusia, memiliki kepadatan beruang kokelat tertinggi di dunia. Terdapat sekitar 2.000 beruang di area yang relatif kecil. Namun, jika Anda pergi ke Rusia dan bertemu beruang koklat, jangan bermain-main dengan mereka, karena mereka sangat berbahaya. Mereka mungkin tampak ramah, tetapi mereka dapat menyerang manusia kapan saja. Kucing-kucing itu adalah penjaga museum. Museum terbesar Rusia, Hermitage di Saint Petersburg, mempekerjakan sekitar 70 kucing sebagai bagian dari stafnya. Kucing-kucing ini bertugas melindungi artefak museum dari kerusakan yang disebabkan oleh tikus. Museum bahkan menerbitkan siaran pers yang didedikasikan untuk kucing-kucing tersebut, dan 3 orang bertanggung jawab atas perawatan mereka. Kucing-kucing tersebut tinggal di ruang bawah tanah museum, meskipun selama musim panas mereka juga dapat dilihat di sepanjang jalan setapak dan di alun-alun. Dahulu, mereka berkeliaran di aula pameran museum. Mereka dipekerjakan untuk melindungi karya seni yang tak ternilai harganya dari serangan tikus dan sangat dihargai oleh semua staf museum. Setiap kucing bahkan memiliki paspor sendiri dengan foto dan menerima gaji tetap. Apakah Anda ingin mengunjungi museum ini untuk melihat kucing-kucing tersebut? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Percaya atau tidak, ada fakta yang cukup menarik tentang kucing-kucing ini. Salah satu kucing di Hermitage, bernama Achilles, tampaknya memiliki kemampuan untuk memprediksi hasil pertandingan sepak bola. Bakatnya dalam meramal pertama kali terungkap pada tahun 2017, selama Piala Konfederasi. Pada Piala Dunia FIFA 2018, yang diadakan di Rusia, Achilles berhasil memprediksi tim pemenang dalam 4 pertandingan, dengan memilih di antara 2 piring makanan dengan bendera tim nasional di depannya. Rusia menunjukkan ketidakseimbangan gender yang signifikan. Ketidakseimbangan gender yang menguntungkan perempuan di Rusia akan terus berlanjut selama beberapa dekade, dengan sedikit tanda perbaikan. Ketidakseimbangan ini terlihat jelas dari fakta bahwa terdapat sekitar 11 juta lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Secara spesifik, pada tahun 2019, terdapat 1.504 perempuan untuk setiap 1.000 laki-laki Rusia. Angka ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Lebih lanjut, pada tahun 2021, Rusia mencatat rasio 121 perempuan berusia di atas 18 tahun untuk setiap 100 laki-laki pada kelompok usia yang sama. Menurut para ahli demografi, ketidakseimbangan ini disebabkan oleh tingginya angka kematian di kalangan penduduk laki-laki. Dengan sekitar 10% tenaga kerja meninggalkan Rusia pada tahun 2022, banyak di antaranya adalah laki-laki muda. Ketidakseimbangan gender dianggap semakin serius. Perlu dicatat bahwa, pada usia 60 tahun, terdapat hingga 2 perempuan Rusia untuk setiap laki-laki. Rata-rata harapan hidup untuk laki-laki di Rusia adalah 63 tahun, lebih rendah daripada di negara-negara seperti Korea Utara atau Irak. Sementara itu, harapan hidup untuk perempuan Rusia mencapai 75 tahun. Rekor dunia untuk kelahiran. Percaya atau tidak, seorang wanita melahirkan 67 anak. Bagikan pendapat Anda, karena ini benar adanya. Pada abad ke-18, seorang ibu Rusia yang beruntung melahirkan total 16 pasang anak kembar, 7 pasang anak kembar 3, dan 4 pasang anak kembar 4, sehingga totalnya 69 anak dalam 40 tahun bersama pria yang sama. Wanita ini bernama Valentina Vaseva, seorang petani dari provinsi Shuya, dan suaminya adalah Fyodor Vasev. Luar biasanya, setelah Valentina, suaminya yang subur memiliki 18 anak lagi dengan istri keduanya. Secara total, ia memiliki 87 anak, di antaranya 82 selamat dan dalam keadaan sehat.
Pasangan itu tinggal di Kekaisaran Rusia pada masa ketika masyarakat masih beroperasi di bawah sistem feodal, dan Valentina adalah seorang petani. Selama periode ini, kehidupan petani di Rusia sangat sulit, yang juga menjelaskan mengapa keluarga petani ingin memiliki anak sebanyak mungkin, karena percaya bahwa semakin banyak anak yang mereka miliki, semakin banyak tenaga kerja yang akan mereka miliki. Manusia pertama yang pergi ke luar angkasa adalah seorang Rusia, Yuri Gagarin. Ia adalah seorang pilot dan kosmonot Soviet, yang diakui sebagai manusia pertama dalam sejarah yang menyelesaikan penerbangan luar angkasa. Pada tanggal 12 April 1961, di atas pesawat ruang angkasa Vostok 1, ia menghabiskan 108 menit di luar angkasa sebelum kembali ke bumi dan mendarat di Kazakhstan. Penerbangan luar angkasa Gagarin merupakan kemenangan bagi program luar angkasa Soviet, dan ia menjadi pahlawan nasional, terkenal di seluruh dunia. Surat kabar di seluruh dunia menerbitkan biografinya dan detail penerbangan luar angkasanya. Orang Rusia sangat bangga dengan keberhasilan Uni Soviet dalam eksplorasi ruang angkasa. Setiap kota kecil memiliki museum ruang angkasanya sendiri, dan banyak jalan dinamai Yuri Gagarin untuk menghormatinya. Hingga hari ini, Rusia tetap menjadi salah satu negara terkemuka di sektor kedirgantaraan. Stasiun luar angkasa internasional memiliki dua bahasa resmi, Inggris dan Rusia. Rata-rata warga Rusia mengonsumsi lebih dari 18 liter alkohol per tahun. Apakah ada di sini yang suka minum vodka? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena orang Rusia sangat menyukai minuman beralkohol, terutama vodka. Kata vodka berasal dari bahasa Rusia voda, yang berarti air. Ketika berbicara tentang Rusia, seringkali dikaitkan dengan vodka, karena orang Rusia memperlakukannya seperti air. Mungkin itulah sebabnya 25% penduduk Rusia meninggal sebelum usia 55 tahun, sementara persentase kematian terkait alkohol di Amerika Serikat hanya 1%. Menurut penelitian, rata-rata warga Rusia mengonsumsi lebih dari 18 liter alkohol per tahun. Lebih jauh lagi, selama periode inflasi, banyak sekolah terpaksa membayar guru dengan botol vodka. Perlu saya tekankan bahwa ini adalah angka rata-rata, karena beberapa orang minum jauh lebih sedikit dari jumlah tersebut, sementara yang lain mengonsumsi lebih dari 18 liter alkohol setiap tahun, 2 kali lipat dari jumlah yang dianggap aman bagi tubuh menurut dokter. Orang Rusia tidak hanya menyukai vodka, tetapi juga bir. Menariknya, sebelum tahun 2013, bir tidak dianggap sebagai minuman beralkohol. Setiap warga Rusia mengonsumsi bir dalam jumlah yang signifikan setiap hari. Diperkirakan lebih dari 500.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan alkohol. Bahasa Rusia bukanlah satu-satunya bahasa yang digunakan. Rusia begitu luas sehingga memiliki 35 bahasa resmi di berbagai wilayah, selain bahasa Rusia. Bahkan banyak orang Rusia yang terkejut dengan fakta ini. Tentu saja, bahasa Rusia adalah bahasa yang paling banyak digunakan. Namun, menurut Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi, orang Rusia berbicara setidaknya 270 bahasa dan dialek. Terlepas dari keakuratan angka ini, faktanya tetap bahwa beragam bahasa digunakan di Rusia. Ini termasuk bahasa asing penting seperti Jerman dan Inggris, serta bahasa asli Rusia seperti Tatar, Chuvash, Kelian, dan Chin. Ada juga bahasa-bahasa yang terancam punah seperti Fik dan Guberi. Di Rusia, bahasa yang paling sedikit digunakan di dunia adalah Samiter. Saat ini, hanya 2 orang di Semenanjung Kola yang berbicara bahasa tersebut. Orang Rusia sangat menyukai teh. Apakah ada di sini yang suka minum teh? Beri komentar di bawah dan beritahu saya. Karena Anda perlu datang ke Rusia untuk benar-benar merasakan teh di sini. Orang Rusia banyak minum teh panas. Mereka bisa minum 5 hingga 10 cangkir sehari. Biasanya, teh hitam disajikan dengan gula, tetapi saat ini banyak orang lebih menyukai teh hijau atau teh hitam tanpa gula. Ketika mereka berkumpul dengan teman-teman, mereka biasanya membeli beberapa makanan manis untuk menemani teh. Ini seperti sebuah tradisi, dan sangat menyenangkan di musim dingin ketika Anda menginginkan sesuatu yang hangat untuk menghangatkan tubuh. Vodka adalah minuman beralkohol yang sangat populer di Rusia, dan banyak negara lain di seluruh dunia. Nama minuman ini berasal dari kata Rusia voda, yang berarti air. Bir. Di sisi lain, tidak dianggap sebagai minuman beralkohol di Rusia hingga tahun 2013. Rata-rata, warga Rusia mengonsumsi alkohol 2 kali lebih banyak daripada warga Amerika. Setiap warga Rusia mengonsumsi sekitar 6,3 minuman beralkohol per minggu, dibandingkan dengan 3,3 minuman per minggu untuk warga Amerika.
Apakah menurut Anda ada negara lain yang mengonsumsi alkohol lebih banyak daripada Rusia? Bagikan pendapat Anda. Rusia memiliki hingga 11 zona waktu. Rusia adalah negara terbesar di dunia, meliputi 1/9 permukaan bumi, dengan populasi lebih dari 145 juta orang yang tinggal di wilayahnya yang luas. Lebih jauh lagi, Rusia bahkan lebih besar dari sebuah planet, karena luasnya 17 juta kilometer persegi lebih besar dari Saturnus yang seluas 16,6 juta kilometer persegi. Dikenal sebagai negara dengan wilayah daratan terluas di dunia, yang membentang di Eropa dan Asia, negara ini memiliki tidak kurang dari 11 zona waktu, yang secara signifikan memengaruhi aktivitas ekonomi. Rusia dulunya memiliki 11 zona waktu, tetapi sejak tahun 2010, negara ini memutuskan untuk mengurangi jumlah tersebut menjadi 9 untuk mempermudah pekerjaan dan komunikasi di seluruh wilayah nasional. Meskipun demikian, Rusia masih memegang gelar sebagai negara dengan zona waktu terbanyak di dunia. Rusia memiliki jalur kereta api terpanjang di dunia. Di Rusia, jalur kereta api Trans-Siberia adalah jalur kereta api terpanjang di dunia, membentang sepanjang 9.289 km. Anda dapat menjelajahi seluruh negeri dengan kereta api, dan jalur kereta api Trans-Siberia memudahkan proses ini. Setiap tahun, industri kereta api Rusia mengangkut sekitar 1,08 miliar penumpang dan 1,2 miliar ton kargo, angka yang benar-benar mengesankan. Lebih jauh lagi, jalur kereta api ini terhubung dengan jalur cabang di Mongolia dan Tiongkok, memungkinkan Anda untuk melakukan perjalanan dari Moskow, Rusia, ke Beijing, Tiongkok. Sistem kereta api Rusia yang beragam dan berkembang dengan baik telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur transportasi yang kuat, membawa banyak manfaat bagi negara tersebut. Salah satu keuntungan utama memiliki sistem metro yang padat di Rusia, adalah kemudahan perjalanan yang luar biasa bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Ada kereta api yang menuju hampir kemana saja yang ingin Anda tuju. Pria berjanggut dikenai pajak. Dunia ini penuh dengan pajak-pajak aneh. Apakah Anda tahu pajak-pajak aneh lainnya? Bagikan di kolom komentar. Sebelum Peter Agung berkuasa pada abad ke-16, ada pajak khusus di Rusia yang disebut pajak jenggot. Siapapun yang memelihara jenggot pada waktu itu harus membayar pajak ini. Ide ini muncul pada Peter Agung setelah perjalanannya keliling Eropa, di mana ia menemukan bahwa banyak negara maju tidak memiliki kebiasaan berjenggot. Untuk memberikan penampilan yang lebih bersih dan tanpa jenggot kepada rakyatnya, ia memutuskan untuk mengenakan pajak pada pria berjenggot. Untuk menegakkan hukum ini, pajak tersebut memberi wewenang kepada polisi untuk mencukur paksa jenggot mereka yang menolak membayar. Penampakan aneh tambang Mia di Rusia. Di sudut terpencil Siberia, tambang berlian Mia memasok sejumlah besar berlian yang berkontribusi pada pembangunan Uni Soviet. Tambang Mia adalah tambang berlian alami yang terletak di Mir, Rusia. Tambang ini mencapai kedalaman 525 meter, dan diameter 1.600 meter. Selama tahun-tahun puncak produksinya, diperkirakan tambang Mia memasok lebih dari 10 juta karat berlian setiap tahunnya, di mana 20% diantaranya adalah batu berkualitas permata. Yang sangat mengesankan adalah, ketika mengamati gambar-gambar tersebut, kota-kota di sekitar tambang berlian ini tampak tidak berarti dibandingkan dengan lubang raksasa ini. Mir telah menjadi lubang terbesar kedua di permukaan bumi. Mulut kawah yang dalam ini menghasilkan gaya hisap yang sangat besar dan mengesankan, yang mampu menarik bahkan helikopter ke dalamnya. Tambang berlian ini dapat dilihat dari luar angkasa. Jalur pipa minyak sepanjang 6 kali keliling bumi. Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia dan, untuk mengekspor sumber energi ini, menggunakan jaringan pipa yang membentang sepanjang 259.003 km, sementara itu, keliling bumi hanya 40.075 km. Oleh karena itu, dengan panjang tersebut, jaringan pipa dapat mengelilingi planet ini 6 kali. Boneka Matryoshka berasal dari Jepang. Apakah Anda familiar dengan boneka bersarang Rusia yang terkenal? Tinggalkan komentar dan sampaikan apakah Anda menyukainya atau tidak. Matryoshka sering dianggap sebagai simbol Rusia dan asal-usulnya, tetapi ada cerita di baliknya. Matryoshka kayu Rusia yang terkenal sebenarnya memiliki hubungan dengan Jepang. Konon, seniman Rusia Sergei Malyutin, yang sedang membuat boneka kayu, menerima sebuah matryoshka. Boneka Daruma dari Jepang, yang menyembunyikan boneka-boneka kecil di dalamnya, menjadi inspirasinya. Boneka matryoshka pertama, yang terdiri dari 8 boneka dengan ukuran berbeda, dibuat pada tahun 1890 katan oleh pembuat boneka ulung bernama Zin, yang menggunakan desain karya Sergei Malyutin.
Orang Rusia sangat percaya tahayul, meskipun sangat ramah. Fakta menarik lainnya tentang Rusia adalah bahwa, secara umum, orang Rusia cenderung percaya tahayul dan tradisional. Salah satu tahayul yang paling umum adalah memberikan bunga dalam jumlah ganjil. Banyak orang Rusia percaya bahwa jumlah bunga genap hanya pantas untuk pemakaman. Jika Anda memberi orang Rusia jumlah bunga genap, kemungkinan besar mereka akan menolaknya. Selain tidak memberikan bunga dalam jumlah genap, orang Rusia juga percaya bahwa seseorang tidak boleh mengenakan pakaian terbalik. Dipercaya bahwa jika Anda mengenakan pakaian terbalik, Anda akan diserang saat meninggalkan rumah. Mereka juga memiliki kebiasaan mengelus kepala anjing dengan tangan kiri, dan percaya bahwa untuk membuat permintaan, Anda harus melempar koin ke dalam sepatu bot Peter Agung. Tahayul lain melibatkan pemilihan lokasi rumah berdasarkan kepercayaan kuno. Dipercaya bahwa orang pertama yang memasuki rumah baru akan menjadi orang pertama yang meninggal. Jadi mereka biasanya membiarkan kucing masuk terlebih dahulu. Jika kucing tidak masuk, mereka merobohkan rumah tersebut dan membangun yang baru. Apa pendapat Anda tentang tahayul Rusia? Berkomentar di bawah dan bagikan pendapat Anda. Alaska, Amerika Serikat, dulunya merupakan bagian dari Rusia. Banyak dari Anda mungkin sudah familiar dengan Alaska, tetapi tahukah Anda bahwa wilayah ini pernah menjadi bagian dari Rusia? Kekaisaran Rusia yang luas dan kuat meluas ke arah barat hingga ke wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat bahkan sebelum kedatangan Inggris. Pada abad ke-19, Alaska merupakan pusat perdagangan yang ramai bagi Rusia. Pada tanggal 30 Maret 1867, Rusia menjual Alaska kepada Amerika Serikat dengan harga yang relatif rendah, yaitu 7,2 juta, yang setara dengan 4,74 per kilometer persegi. Jumlah tersebut setara dengan Kamas 118 juta saat ini. Meskipun harganya sangat murah, sekitar 2 sen per akre, pembelian Alaska diejek oleh Kongres dan pers sebagai kebodohan Seward, tetapi kemudian diakui sebagai salah satu akuisisi lahan paling berharga dalam sejarah AS. Setelah mengakuisisi Alaska, Amerika Serikat memperoleh keuntungan besar dari emas dan sumber daya mineralnya. 50 tahun setelah pembelian, keuntungan AS telah meningkat 100 kali lipat. Saat ini, Alaska adalah negara bagian terbesar di negara itu berdasarkan luas wilayah dan memiliki kepadatan penduduk terendah. Hari Konsepsi Nasional. Ini adalah hari libur nasional di Rusia, juga dikenal sebagai Hari Pembuahan atau Hari Kelahiran. Hari ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 12 September dan sangat populer di wilayah Ulyanovska, tempat kelahiran Lenin. Hari ini memungkinkan para pekerja Rusia untuk mengambil cuti untuk merencanakan kehamilan dan telah terbukti efektif, karena angka kelahiran di Rusia lebih tinggi pada bulan Juni dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ini adalah inisiatif unik dari Sergei Morozov, gubernur wilayah Ulyanovska, yang juga dikenal sebagai tempat kelahiran Vladimir Putin. Morozov menetapkan hari ini dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk wilayah yang menurun. Menurut kebijakan tersebut, jika ada penduduk wanita Ulyanovsk yang melahirkan pada Hari Nasional Rusia, 12 Juni 2008, setelah sekitar 9 bulan kehamilan, ia akan diberi hadiah berupa mobil, lemari es, uang, dan banyak hadiah lainnya. Saya berenang di lubang-lubang di es. Tradisi ini mungkin tampak menakutkan bagi orang asing, tetapi di Rusia hal ini cukup umum. Setiap tahun pada tanggal 19 Januari, orang Rusia merayakan festival unik yang tidak semua orang berani ikuti, terjun ke dalam lubang di es. Ribuan orang terjun ke dalam air es, percaya bahwa ini akan membersihkan jiwa mereka dan menjamin kesehatan mereka sepanjang tahun. Sementara itu, banyak orang lain berpartisipasi dalam tradisi ini hanya untuk menantang diri mereka sendiri. Karena sebagian besar sungai dan danau membeku, pihak berwenang mengebor lubang besar di es, sehingga orang dapat menyelam di bawah pengawasan ketat tim penyelamat. Apakah Anda berani melompat ke salah satu lubang ini untuk berenang? Beritahu kami di kolom komentar. Rubah adalah hewan peliharaan yang populer di Rusia. Pada tahun 1959, ilmuwan Soviet Dmitry Belyaev dan Luga Trut melakukan percobaan di pusat penelitian Akademgorodok dekat Novosibirsk. Tujuannya adalah untuk menemukan cara membuat rubah menjadi patuh dan setia seperti anjing. Semuanya dimulai dengan Dmitry Belyaev, seorang pelopor dalam membiarkan rubah perak sebagai hewan peliharaan karena banyak karakteristiknya yang mirip anjing. Dari tahun 1959 hingga saat ini, para ilmuwan Rusia telah mempertahankan tradisi ini, dan Institut Sitologi dan Genetika masih menerima rubah sebagai hewan peliharaan. Tapi rubah-rubah ini juga benar-benar menggemaskan, bukan?
tempat berpenghuni terdingin di dunia. Desa Oymyakon, di Siberia Timur, dikenal sebagai tempat berpenghuni terdingin di bumi. Namanya berarti air yang tidak membeku, karena adanya mata air panas di dekatnya. Awalnya, tempat ini merupakan tujuan para penggembala rusa kutub, yang membawa kawanan mereka untuk minum air di mata air tersebut. Pada tanggal 6 Februari 1933, stasiun cuaca setempat mencatat suhu 67,7 derajat. Namun, suhu terendah yang pernah tercatat dicapai pada tahun 1938, yaitu 77,8 derajat. Suhu rata-rata pada bulan Desember dan Januari sekitar 50 derajat. Selama musim dingin, hanya ada sekitar 3 jam sinar matahari per hari, dan lanskap tertutup oleh selimut salju yang tebal. Terlepas dari iklim yang ekstrem, kehidupan sehari-hari tetap berjalan normal. Desa ini memiliki populasi kecil sekitar 500 penduduk. Banyak legenda memperingatkan bahwa tinggal di Oymyakon hanya selama 5 menit dapat membekukan bulu mata Anda. Terlepas dari dingin yang ekstrem, orang-orang yang tinggal di sana dianggap sebagai salah satu yang berumur panjang. Alasan pertama adalah mereka menikmati udara yang murni dan air yang sangat jernih. Alasan kedua adalah pola makan mereka yang sangat sehat. Orang Rusia menyewa ambulans agar bisa bepergian dengan cepat. Ada fakta menarik tentang orang Rusia. Mereka sangat eksentrik dan melakukan hal-hal yang mungkin membuat Anda terdiam. Misalnya, pada tahun 1908, tim Olimpiade Rusia tiba di London 12 hari terlambat dan melewatkan Olimpiade. Alasannya adalah Rusia belum mengadopsi kalender barat dan masih menggunakan kalender lama untuk menjadwalkan acara. Yang mengejutkan, bahkan hingga hari ini, sekitar sepertiga orang Rusia percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Di sisi lain, banyak warga Rusia kaya dengan selera eksentrik menyewa ambulans palsu untuk bepergian dengan cepat, menghindari lampu lalu lintas. Ambulans ini konon memiliki interior mewah dan menggunakan sirene, untuk mendapatkan prioritas di jalan, memungkinkan penyewa, yang sebagian besar adalah pengusaha kaya, untuk melewati area yang padat dengan lebih mudah daripada mobil biasa. Danau Kiche, danau kematian paling berbahaya di dunia. Apakah menurut Anda danau ini seindah lukisan? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan pendapat Anda. Namun, terlepas dari keindahannya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Danau Kiche yang indah di Rusia adalah danau yang mematikan, mampu membunuh siapapun yang mendekatinya hanya dalam waktu 5 menit. Danau ini memiliki warna biru tua yang tampak tenang, tetapi sebenarnya menyembunyikan banyak bahaya. Alasannya adalah Danau Kiche, yang terletak di wilayah barat daya Chelyabinsk, Rusia, berada di dalam area asosiasi produksi mayak, salah satu fasilitas nuklir terbesar dengan tingkat kebocoran radioaktif tertinggi. Menurut laporan dari World Watch Institute, yang berbasis di Washington, D.C., Danau Kiche dianggap sebagai danau paling tercemar di planet ini. Tingkat radiasi yang terukur di sini adalah 4,444 eksal. Tingkat ini hampir setara dengan jumlah total radiasi yang tersebar di area yang lebih luas bertahun-tahun setelah bencana Chernobyl. Karena alasan ini, para ahli telah memperingatkan orang-orang untuk menjauhi Danau Kiche guna menghindari kematian yang menyakitkan. Lebih jauh lagi, pemerintah setempat telah memutuskan untuk menutup danau tersebut, mengubah Kiche menjadi peti mati dengan blok-blok beton yang sangat besar. Sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Rata-rata, hingga 9 juta orang menggunakan metro setiap hari untuk bepergian, lebih banyak daripada total jumlah pengguna di London dan New York jika digabungkan. Sistem metro Moskow juga memiliki jumlah penumpang tertinggi dibandingkan sistem metro lainnya di dunia, dengan 3,2 miliar orang bepergian setiap tahunnya di 12 jalur yang menghubungkan 172 stasiun. Selain pentingnya sebagai alat transportasi, Metro Moskow adalah salah satu pencapaian arsitektur Rusia yang paling megah. Arsitek terbaik dan seniman berbakat negara ini berpartisipasi dalam desain dan dekorasi stasiun bawah tanah Metro Moskow yang megah. Apakah Anda juga gambar-gambar Metro Moskow indah? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Karpet digantung di dinding. Orang Rusia sering menggantung karpet di dinding mereka. Kebiasaan ini berasal dari zaman ketika dinding di Rusia sangat tipis, dan suara dari rumah tetangga mudah terdengar. Oleh karena itu, orang Rusia cenderung menggantung karpet di dinding untuk menyerap suara dan menghindari mengganggu tetangga mereka. Praktik ini juga dipengaruhi oleh budaya Kaukasus dan Uzbekistan, dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya, dan penjelajahan kita berakhir di sini. Jika Anda ingin melanjutkan penjelajahan negara-negara seperti Brasil, Uzbekistan, Bhutan,
Atau memulai ekspedisi ke penjara-penjara misterius dan mengungkap fenomena aneh yang bahkan para ilmuwan pun tidak dapat jelaskan? Kunjungi saluran kami untuk mempelajari hal-hal menarik tentang negara-negara lain. Karena video dengan banyak like mendapat prioritas. Jika Anda merasa video ini menarik, silakan like, komentar, dan bagikan dengan teman dan keluarga Anda agar channel kami dapat berkembang dan memotivasi kami untuk membuat lebih banyak video menarik dan bermanfaat tentang berbagai negara. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu.